Heboh Al Zaitun prediksi Gus Dur, kok ada negara dalam negara. Dialog Gus Dur tentang pondok pesantren Al Zaitun. Wawancara NII Crisis Center NCC dengan Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau disapa Gus Dur. Saya dengar santrinya nggak bisa apa-apa, apalagi lulusannya nggak jelas. Masyarakat di sana resah dan menganggap Zaitun nggak membawa manfaat apa-apa. Tanah mereka dirampas dan dibayar saya. Zaitun itu hanya membangun propaganda, kebaikan, dan kesukaannya sendiri. Yang begini nggak akan lama. Saya pikir tahun ini akan jadi tahun terakhir buat Zaitun. Rakyat kita cerdas kok. Sudah nggak bisa lagi dibohongi Abu Toto. Kalau ada yang masih bisa dibohongi, jumlahnya makin sedikit kok. Orang sudah makin paham Zaitun itu bullshit. Buktikan saja omongan saya. Mahasiswa-mahasiswa itu akan balas dendam. Sudah diatasi oleh pemerintah. Kita berpegang pada kita semua ya, ini bukan hanya NU, seluruh masyarakat harus berpegang pada hukum. Apapun kata hukum, mari kita jalankan. Kita tidak perlu ngarang-ngarang sendiri, tidak boleh bertindak sendiri. Semua harus dilaksanakan berdasarkan hukum. Dan sudah ada hukum yang mengatur itu. Pelaksananya, Al Zaitun mempunyai pola yang berbeda. Tidak melakukan aksi perlawanan, tapi dia melakukan aksi menguasai wilayah. Nah, kalau kita lihat kenapa Al Zaitun luas banget wilayahnya, sampai di mana-mana. Karena itu polanya seperti itu. Dia tidak melakukan aksi seperti kelompok NII yang lain, tapi dia akan mencoba pelan-pelan menguasai wilayah-wilayah yang ada di Indonesia ini. Kemudian juga berpotensi menghancurkan masa depan kaum muda, ya, kaum muda yang bergabung di pesantren Al Zaitun, ya, untuk menjadi anggota daripada NII itu sendiri. Di mana juga mereka juga akan mengambil pemuda-pemuda lain yang kehilangan pekerjaan, yang putus sekolah, terasing dari kehidupan sosialnya, sehingga di hasil tujuannya nanti adalah ingin menimbulkan semacam keresahan atau kecemasan dari lingkungannya. Menuntaskan agar jangan sampai terjadi huru-hara, jangan sampai terjadi keresahan di tengah masyarakat, apalagi para santri di Indramayu. Bercepat pemerintah, provinsi maupun pusat harus cepat memutuskan bahwa bagaimana keadaan dan legal aset itu. Kalau himbauan kepada seluruh pondok pesantren tetap belajar dengan seperti biasa, ngaji seperti biasa. Kita percayakan pada pemerintah yang hari ini sudah mengirimkan tim investigasi. Insya Allah kami kondusif ikut apa yang pemerintah lakukan. Misal berlarut-larut ini dampaknya seperti apa sih? Kalau berlarut-larut ini dampaknya akan terjadi gejolak kembali. Ormas bergejolak kembali. Tidak terjadi demo di Indramayu, maka akan di Jakarta terus. Artinya kita terus meminta kepada pemerintah untuk segera secepatnya memberikan rekomendasi bahwa Al Zaitun ini sesat atau tidak, agar tidak terjadi perkara. Mahat Al Zaitun atau pesantren Al Zaitun telah berlangsung lama, sempat menjadi sorotan publik pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Belakangan kasusnya muncul kembali. Sejumlah pihak menuding lokasi itu merupakan markas negara Islam Indonesia, Komandemen Wilayah 9, demikian di antara temuan Densus 88 Polri. Mahat dan pesantren yang dipimpin AS Panji Gumilang itu terletak di Haur Gelis, Indramayu, Jawa Barat. Arealnya sangat luas hingga mencapai 1.200 hektar. Sekitar 200 hektar untuk bangunan, sisanya persawahan, ladang hingga hutan jati emas.
Komplek Mahat dibatasi tembok tinggi yang memisahkannya dengan perkampungan penduduk kontra. Di dalamnya bukan hanya ada asrama dan ruang belajar seperti pesantren pada umumnya, namun ada juga rumah sakit, rumah tinggal, wisma tamu, waduk, sawah, ladang, dan bahkan kandang ternak. Proyek besar yang hingga kini sedang dalam tahap penyelesaian adalah pembangunan masjid dengan nama Rahmatan lil Alamin yang didesain lebih besar dari Masjid Istiqlal Jakarta. Konon katanya bila sudah jadi, masjid ini mampu menampung 150.000 jamaah. Sebetulnya jauh sebelum menjadi sorotan media, Kiai Haji Abdurrahman Wahid Al-Maghfurlah Gus Dur pernah memprediksi tentang masa depan Mahat ini melalui sebuah wawancara dikutip dari tim NII Crisis Center. Dengan didampingi Yeni Wahid dan Sulaiman, sekretaris pribadinya, berikut kutipannya. Gus Dur itu punya Pak Harto, beliau dulu punya obsesi Etienne Al-Zaitun. Pak Harto tahu semua yang dikerjakan si Panji Gumilang. Wong Abu Toto itu binaan anak emasnya Ali Murtopo. Itu proyek mercusuar yang gak ada manfaatnya untuk bangsa. Pak Harto itu punya mimpi tapi gak kesampaian. Ia yang memerintahkan Sa'dilah Mursyid mengirim sapi tapos ke Zaitun di tahun 1999. Sebelum reformasi yang jaga Zaitun itu kan Kopassus. Sekarang sudah 10 tahun, apa sih yang sudah dihasilkan Al-Zaitun? Saya dengar santrinya gak bisa apa-apa, apalagi lulusannya gak jelas. Masyarakat di sana resah dan menganggap Zaitun gak membawa manfaat apa-apa. Tanah mereka dirampas dan dibayar seenaknya. Zaitun itu hanya membangun propaganda kebaikan dan kesuksesannya sendiri. Yang begini gak akan lama. Saya pikir tahun ini akan jadi tahun terakhir buat Zaitun. Rakyat kita cerdas-cerdas kok, sudah gak bisa lagi dibohongi Abu Toto. Kalau ada yang masih bisa dibohongi, jumlahnya makin sedikit kok. Orang yang sudah makin paham Zaitun itu bullshit. Buktikan saja omongan saya, mahasiswa-mahasiswa itu akan balas dendam. Gus Dur, Anda ini punya hati nurani gak? PKI, Hitler, Zionis, Yahudi sekalipun yang dibilang masyarakat itu jahat, mereka sangat sayang dan membela anak buahnya. Tapi kalian bisa melihat sendiri itu di Zaitun. Orang dibuat kerja rodi kayak Romusa. Tenaganya diperas, istri dan anaknya dipisahkan. Gak digaji sepantasnya, jangankan berharap UMR dan ada jam sostek. Ini kan trafficking, penjualan manusia atas nama Islam. Apa itu gak jahat? Apapun alasannya untuk perjuangan, kondisi darurat itu bisa-bisa tipu mereka aja. Apa Rasulullah Muhammad SAW mengajarkan hal tersebut? Apa Imam NII sama Kartosuwiryo rela jemaahnya diperas begitu? Saya yakin ia marah dan terluka.